Perkenalkan, saya Siraj. Saya dari salah satu SMA di Surabaya, Cak Nun. Tadi Cak Nun sempat menyinggung soal keseimbangan. SMA Mas ya? Iya, masih SMA. Kelas berapa? Kelas 1, sama kayak Mas Eno. Itu tuwek. Wajahnya dewasa maksud saya. Ganteng. Tadi Cak Nun sempat menyinggung soal keseimbangan. Dan Cak Nun pernah berkata bahwa di Maya sini itu kita itu belajar keseimbangan. Kita nggak terasa bahwa kita itu belajar keseimbangan. Dan Cak Nun pernah berkata bahwa salah satu dari arti keseimbangan adalah ketika kita mengetahui kesehatan hidup. Dan bila ada suatu timbangan, ada titik A dan titik B, bila kita kasih beban yang sama, otomatis itu akan menjadi sebuah keseimbangan. Nah, yang saya tanyakan adalah, apa ada sih? Kalau ada itu, apa sih keseimbangan sejati itu? Dan mengapa kok itu disebut keseimbangan sejati? Terima kasih. SMA kayak ngene uteke. Tepuk tangan. SMA mungkin karena dia sering ke UNER jadi pinter nih. Hubung Pak Rektor. Monggo Jadun. Saya minta mikrofonnya dikasih Mas Imam supaya saya bisa urut. Bismillah. Pak Rektor, ini pertanyaan mereka ini kan membuat kita itu lebih tenang melihat masa depan, karena kita akan diwakili oleh anak-anak yang serius memikirkan negaranya, bangsanya, memikirkan kehidupan dan nilai-nilai. Karena mereka padahal dibesarkan oleh orang-orang tua dan lembaga-lembaga kenegaraan yang tidak serius berpikir mengenai nilai manusia dan kerakyatan. Tapi lahirlah anak-anak muda yang dicintai Tuhan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting pertanyaannya tadi bagaimana, tapi yang penting semuanya menunjukkan optimisme ke depan, sehingga meneh-meneh nek aku lunga teko kene rek aku wis tenang insyaallah ndelok awakmu kabeh iku ya, tak dongakno ojo cepet-cepet rabi ya. Cek nang kiamat kedisian kon kok. Oke, Mas Imam mana Mas? Ya. Pertama, ada masalah apa Pak Harto dengan IMF? Oh, Pak Harto, sebenarnya sangat panjang ceritanya, tapi kan Anda tahu rumus kekuasaan kanan. Rumus kekuasaan kanan, baik penguasaan peta keuangan, penguasaan terhadap jaringan modal, penguasaan terhadap aset-aset alam di seluruh Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara dan utamanya Indonesia, itu kan membuat mereka punya satu desain besar untuk supaya hegemoni mereka terhadap negara-negara yang mereka sebut berkembang itu stabil. Maka dilakukanlah berbagai macam tahap-tahap penipuan atau tipu daya jangka panjang yang luar biasa, dari lahirnya politik kanan dan kiri, sosialisme dan kapitalisme yang sebenarnya itu juga cuman drama ya, sampai akhirnya terpecahlah Uni Soviet menjadi Rusia dengan negara-negara yang lainnya sampai hari ini. Kemudian terpecahlah Timur Tengah sehingga mereka semua lumpuh ya, sehingga tidak punya daya antisipasi terhadap desain global itu. Termasuk yang paling mengkhawatirkan dan paling diperhitungkan adalah Republik Indonesia, karena Republik Indonesia punya kekuatan yang berlapis-lapis yang kalau pemerintahannya bisa diakalin dan bisa dikendalikan, belum tentu rakyatnya bisa. Nah, rumus yang mereka lakukan untuk Pak Harto adalah, nek aku wis tahu ngomong biar ini lho, Indonesia aku kate kuat secara ekonomi gak masalah, asal ojo kuplukan. Dadi macan gak apa-apa, tapi aja dadi macan kuplukan. Jadi jatuhnya Pak Harto itu betul-betul hanya karena enter di keyboard komputer ya, yang menghancurkan tata keuangan negara kita di tengah ketergantungan globalnya kan gitu. Dan itu dilakukan oleh konglomerat yang menguasai dunia. Tapi itu hanya salah satu sisi. Sisi lain adalah Pak Harto sendiri memang mau turun. Kalau kita ngelihat ke belakang, Pak Harto itu mulai tahun 89 dia berubah dari orang Islam Jawa menjadi orang Jawa Islam. Ini terminologi saya. Pasaannya dari Golkar ke IJMI, dari Tentara Merah Putih ke Tentara Hijau dan seterusnya.
Kemudian kelemahan-kelemahan selama perubahan ini kemudian ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan global itu. Dilalah kita sendiri memang membutuhkan perubahan. Dan saya termasuk orang yang bersalah pada tahun 98. Artinya sekarang saya berpikir mending Pak Harto tidak turun sebenarnya. Nek ngene iki carane mending Pak Harto terus gak masalah. Paling gak elek tapi rotok gagah ngono lho. Ngono lho. Nek saiki iki lak wis elek, mbembet, kecerit, umbelen, wis gak karu-karuan wis. Melet-melet alah wis. Kathoke diplotrok dhewe, wis gak karu-karuan saiki. Nah, ya jadi, tapi saya tidak menyesali dalam arti kehidupan. Saya menyesali dalam arti rute politik saja. Kalau secara kehidupan saya sangat percaya kepada Allah, saya sangat percaya kepada penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah dicatat oleh sensus-sensus, yaitu makhluk-makhluk yang bermacam-macam, seperti yang tadi bilang ada Sunan Ampel, ada Sunan Kalijogo, ada Wali Kutub, ada 18 penjaga titik-titik terpenting di Nusantara yang sampai hari ini terus-menerus melakukan pertemuan-pertemuan. Dan saya sangat yakin tugas saya adalah seperti yang Anda lakukan, yang seperti Anda alami dan Anda lihat sendiri. Tugas saya adalah memelihara keseimbangan nasional, naik turun, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu sampai saatnya nanti tiba di mana ada ketentuan-ketentuan baru yang sekarang belum bisa dirumuskan. Ini ya Dek ya, benar pandangan politik itu, tapi tidak hanya itu dimensinya. Ini ya Dek ya. Oke, kira-kira seperti itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan, tapi tolong ya. Betul kan, waktu 98 dulu Cak Nun ikut terlibat dalamnya kan, juga menyesali juga. Apakah nanti jika seandainya Indonesia ini bertransformasi lagi, entah itu dalam bentuk ideologi negara, sistem pemerintahan atau seperti apa, apakah Cak Nun juga nanti ikut terlibat lagi atau mungkin membiarkan juga seperti itu? Saya tidak tahu, saya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan dan tidak punya kebutuhan. Saya akan melakukannya kalau Allah memerintahkan saya, dan kalau saya diwajibkan untuk bersedekah kepada seluruh rakyat Indonesia, akan saya lakukan apa saja. Sebagaimana Mak Ian ini kan sedekah gitu ya. Tapi saya berhitung dengan 98 itu, sekarang saya berhitung lebih ruwet, karena ternyata tidak seperti yang saya petakan pada tahun 98. Saya bukan terlibat, saya yang menulis surat. Saya rumuskan bersama Cak Nur Khalis Majid berdua, meskipun ditandatangani berlima. Jadi itu tidak seperti yang ditulis oleh sejarah atau oleh media massa. Itu bukan 10 orang, 5 orang kirim surat ke Pak Harto supaya Pak Harto turun. Kita kasih 4 cara atau alternatif. Pak, silakan pilih salah satu. Kemudian kita kasih surat itu lewat Mensesnek, terus malamnya Pak Harto telepon saya, telepon Cak Nur, dia mau turun dan seterusnya dan seterusnya. Ketika wartawan ngelihat paginya tanggal 19 itu adalah ketika Pak Harto sudah resepsi. Jadi bukan akad nikahnya, sudah terjadi di telepon sehari sebelumnya gitu ya. Itu pun saya menyesal karena konsep kami tidak dipakai. Konsep kami itu Pak Harto turun, kabinet bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita menyiapkan 45 orang anggota komite reformasi yang akan kita angkat pada tanggal 21 Mei 98 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang bersidang hari itu juga. Begitu Pak Harto meletakkan jabatan, MPRS itu kemudian akan mengangkat kepala negara sementara ya hari itu juga, dengan memberi tugas agar menyelenggarakan pemilihan umum secepat-cepatnya, paling lambat 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga betul-betul reformasi. Kalau yang terjadi kemarin bukan reformasi, itu tambal ban gitu, mengganti ban sitok gitu toh. Jadi bukan reformasi, meskipun kita tetap menyebutnya reformasi. Dan saya menyesali itu. Sekarang dimensi keruwetannya lebih bermacam-macam. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, ya apa mahasiswa iki ndelok kahanan carut-marut kayak ngene iki. Menurut saya, selama Anda kuliah, kalau Anda mau demo seperti 98, tidak ada entitas mahasiswa secara nasional. Jadi Anda tidak akan mampu mencapai itu dalam beberapa tahun, karena tidak ada kekompakan dan kohesi kekuatan kelima ya, kekuatan kelima. Jadi mahasiswa itu kekuatan kelima. Ketiga itu trias politika, 4 itu pers, 5 mahasiswa. Itu teorinya ya. Dan itu tidak bisa Anda capai karena saiki iki dhewe-dhewe uripe kabeh.
sehingga Anda tidak mungkin mencapai. Yang saya sarankan adalah pelajarilah dengan seutuhnya, selengkapnya, sebulat-bulatnya sebenarnya apa problem bangsa Indonesia itu. Jangan punya keinginan menjatuhkan presiden. Saya tidak setuju kepada kudeta, saya tidak setuju kepada peralihan kekuasaan. Kalau yang saya lakukan itu mengakibatkan presiden jatuh, tidak ada masalah. Ngerti ya maksudnya ya? Aku gak kepingin uang pegatan, tapi nek sing tak lakon iku nggarai dhek pegatan urusane dhek. Ngono rek. Beda ya Mas ya. Jadi aku gak kepingin sogeh, tapi mergo aku ki sregep terus akhirnya kepeksa sogeh si apa meneh. Upamane lo ya. Jadi harap tahu beda antara tujuan dengan jalan. Gitu ya Dek ya. Oke. Kira-kira gitu. Pasti tidak lengkap, tapi mudah-mudahan Anda terus pelajari. Itu Indonesia itu tidak hanya suksesi, Indonesia itu the whole thing, semua dimensinya. Sekarang itu kerusakannya sudah sampai cara berpikir, sudah sampai cara hidup, sudah sampai ngomong Tuhan aja material, ngomong surga pun material. Sudah, kita ini sudah sakit luar biasa. Semalam di Padang Bulan saya simpulkan, Indonesia adalah pasien yang sangat sakit, hampir lumpuh, tapi dia tidak tahu sakit apa sehingga dia tidak bisa milih dokternya yang mana. Dan puncak penyakitnya adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit. Wis angel banget itu wisan. Tetapi saya tidak khawatir, karena kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hanya manusia yang hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bergaul dengan semua makhluk-makhluk itu. Nah, aku tenang-tenang aja, gak masalah. Sing penting awakmu seimbang uripmu, tangguh, hatimu jembar, pikiranmu cerdas, mentalmu tangguh, dan wani menderita. Dan kalau kamu wani menderita, tidak berarti Anda akan menderita. Iki loh salah ya arek. Rumangsamu nek kon wani melarat terus melarat, gak. Justru mergo kon wani melarat terus gak melarat-melarat malahan. Ngono urip iku. Ngono rek. Nek kon wani ambil keputusan, tidak berarti kamu akan menanggung resiko seperti yang kamu bayangkan, enggak. Anggitmu Gusti Allah gak sayang awakmu ta. Kalau gak percaya karo Gusti Allah, gitu loh. Begitu engkau setia kepada Allah, Allah akan memberi kelimpahan-kelimpahan kepadamu yang kamu tidak berani ngarani, tapi akan mendapatkannya. Ngono rek ya. Oke ya, oke. Berikutnya, Mang. Tentang pemilihan mahasiswa yang tidak demokratis. Nanti biar beliau yang menjawab karena saya tidak tahu persis masalahnya itu. Berikutnya, Mang. Tentang konsep maritim. Ya. Yang pertama mengenai keteateran Cak Nun di era 90-an itu saya sudah sedikit literasinya. Kemudian yang kedua tentang kemaritiman. Selama ini yang pertama Pak Cik? Tentang keteateran Cak Nun di era itu kan sedikit beritanya aja. Sangat sedikit ya. Saya menulis sekian atau beberapa play script ya, naskah drama, tapi tidak banyak. Dan saya bukan aktivis drama benar-benar. Saya itu mek ngewang-ngewangi deh. Kayak ngene iki lho, kayak pengajian jan aku juga pengajian mek ngewangi. Lah gak sing nyurung terke ya tak surung mek ngono tok lho. Tapi ojo diarani aku iki ngene lho. Iki terke gak sing nyetir tak setir, tapi ojo diarani aku supir truk. Jelas ya? Ngerti ya? Misalnya beliau ketemu saya tak pijeti ya. Prakteknya jan aku mijeti, tapi ojo ngarani aku tukang pijet kok ora. Aku iki mek sayang. Boleh nggak hidup seperti itu? Yang penting kan apa yang Anda lakukan, bukan siapa kamu dan apa identitasmu. Yang penting apa yang kamu lakukan. Dan saya percaya betul kepada nikmatnya melakukan sesuatu itu, ya. Tanpa identitas, tanpa diakui tidak masalah. Tadi malam di Padang Bulan saya bilang, rek awakmu iku woe, kembange, godonge, pange, wite, aku oyote ae. Oyot gak ketok gak masalah. Tapi kon ojo adik apa jenenge macem-macem karo oyot. Soalnya nek oyote engko rada ya apa woe ya terus mate. Lanjut ngene mboten. Nah, tapi oyot kudu ikhlas, oyot itu gak ketok. Oyot mosok ngetok-ngetok rek. Mosok oyot mendukur ngene ya, oyot itu ya menisor kan gitu. Gitu ya Dik ya. Jadi soal teater saya mohon maaf, memang saya bukan aktivis bener, tapi ini sebentar lagi teman-teman kayaknya akan bikin pentas perahu retak yang dulu pernah saya pentaskan tahun 80-an akhir 90-an, yang menjadi Syekh Jangkung ini Pak Joko Kamto ini. Syekh Jangkung itu sekarang kuburannya di daerah Pati sana.
Ini semua pemain-pemainnya juga yang di belakang saya ini, gitu, dan seterusnya. Terus yang kedua, maritim. Saya bukan ahli maritim dan juga bukan ahli pemerintahan. Saya itu punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa Indonesia itu sebuah komposisi, sebuah entitas yang bisa bermakna nasionalisme batin, bisa bermakna ekonomi dan strategi sejarah. Bahwa Indonesia itu negara maritim, kalau melihat pemetaannya itu ya negara maritim. Jadi cara berpikir kita, orientasi pembangunan kita, struktur struktur berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya juga menurut saya harus dengan memasukkan bahwa kesadaran maritim itu primer, sebagaimana dulu Mojopahit dan Demak, gitu loh maksud saya. Ini adik ya, mohon maaf kalau tidak puas. Maksudnya akhirnya kesadarannya yang gimana gitu loh, Cak? Ya kan belum. Lek upama kon presiden langsung tak kandani. Lah presidennya gak takon nih. Gak ono sing takon. Ono 212 ya gak takon. Ono iki gak takon. Ya apa lah nek gak takon masa aku ngandani. Anda harap ingat ya bahwa Rasulullah itu tidak pernah ceramah. Rasulullah itu hanya merespon. Nek ono wong takon dijawab. Nek ono apa-apa dhek merasa dikongkon Gusti Allah terus dhek ngandani. Tapi gak tahu ceramah ngono gak tahu deh. Nah saya itu yang duwe rasa pekewo ngono iku. Aku sering diwawancari wartawan, Cak, apa pendapat sampean tentang ini lho, sing bersangkutan gak takon aku, kon takon aku. Wong gak melok masalah kok. Masa ono artis pegatan takon aku. Wong sing pegatan iku gak takon aku, adane wartawane takon aku. Arek-arek ku ya aneh saiki iki. Pegatan sing disalahno Gusti Allah pisan. Ya saya sih maunya terus, tapi ya Allah menentukan lain. Ngono. Gusti Allah. Loh, siapa ngomong imam? Lu aku gak melo-melo ini. Enak, yang di atas berkehendak lain ngono arek-arek iku. Gusti Allah ku enak-enak ngletak ngono ya. Kuaget dek jingkat sapa ngomong ku mang. Lho kapan aku ngomong pegatan iku ngono. Wis menungso iki ya Allah, ya Allah. Oke, berikutnya, Mam. Tentang syair lagu berguru. Kelemahan menyimpan berlimpah kekuatan. Oh ya, itu namanya dialektika, Dek. Gini, contohnya ngene wis. Upama gak ono londo ke sini VOC terus kerajaan Belanda, kita merdeka ndak? Ndak kan? Nah, kemarin di Padang Bulan saya bercerita seorang lelaki penjual apa jenenge? Apa itu jenenge SDSB, apa itu jenenge togel, uang mudah, akhirnya dia melacur. Ketika dia melacur, tidur di tempat pelacur itu pada malam hari, jam luru kaget dia tangi, ternyata si pelacurnya yang dia barusan tidur itu wis nganggo mukena dan ngaji. Jadi wis adus, wis segala macam, wis jinabat ngaji, dan dia terus bingung loh, duh ngaji hari ini pinter ngaji gitu kan. Akhirnya dia terus melok wudhu, terus sembahyang. Terus nakoni arek sing ngaji iki, pelacur ini. Terus ternyata pelacur ini ditanya kenapa sampai dia melacur, karena ternyata dia itu ingin membayar hutangnya bapaknya yang kena rentenir, sampai lemai sertifikat omai barang hilang gara-gara kena rentenir itu. Nah, dia melacur itu untuk nyelengi duit ya iso mbayari bapake. Terus akhirnya arek lanangi terharu, upama aku ndolek duit tak gawe mbayari bapakmu iku kon gelem metu to kene tak gak? Gelem. Pokoknya singkat kata, anak ini kemudian dibayari oleh si laki-laki itu untuk akhirnya dia keluar dari pelacuran dan sekarang di pesantren, di salah satu pesantren di Jombang. Nah, pertanyaannya adalah arek iki mang melacur iku mang berbuat baik tak berbuat buruk? Ah, berbuat baik ya. Ya ta? Lho, nyenengna ta urip iku? Nah, jadi hidup itu enggak bisa Anda penggal. Hidup itu dia irama. Misalnya Indonesia itu guru nggak iso kan nilai sebelum ada tanah airku kan gitu. Jadi jangan dipenggal, hidup itu mengalir. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia modern itu seringkali bertengkar karena penggalan. Termasuk videonya penggalan, kalimatnya penggalan.
saya anti demokrasi oleh Manu Najib, balku tulisanku tahun 1996, sudah berapa tahun, 19 tahun yang lalu ya, tapi seolah-olah aku nulis wingi sore nguniku ya, itu penggalan-penggalan dek. Jadi ngerti ya, mari kita selapang-lapangnya, mari kita melapangkan hati seluas waktu, sepanjang waktu dan seluas ruang loh kira-kira, dan kita lebih besar dari ruang dan waktu karena kita adalah aksani takwim. Ngono ya. Oke, berikutnya Mam. Kesimpulan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya saya itu menurut pertimbangan Cak Nun bagaimana? Bukan penggalan. Kau nak dudu sapa-sapa teman lah kon takon barang. Nah, itu bagus deh untuk momentum tertentu, asalkan kesadaran itu membuat Anda menjadi mengerti yang lebih sejati dari dirimu. Kan gak penting kon lanang ta wedok, sing penting kon wong gitu ya. Gak penting kau anak sapa, yang penting Allah mentakdir kamu untuk lahir dan berbuat sesuatu. Tidak penting kamu sarjana atau bukan, yang penting perbuatanmu kepada masyarakat, kan begitu. Asal itu melahirkan perbaikan pada hidupmu, menambah manfaatkan hidupmu, maka kesadaran itu menjadi sangat penting. Jadi aku seneng awakmu duwe kontemplasi tafakur seperti itu, tapi tolong bersikap dinamis ya, bersikap dinamis. Yang penting bersikap dinamis. Aku ya tahu ngono, aku zaman SMA aku tahu nantang Gusti Allah barang. Gusti Allah ya aku gelem ditakdirno iki mbok matur nuwun karo aku tahu ngomong ngono lho. Zaman SMA aku gendeng aku biyen. Sing kudu matur nuwun iki Gusti Allah. Ngono, tahu ngomong ngono aku. Bayang nek aku gak gelem ditakdirno ngono kita ngono gayane kemuanya dijundu karo guruku taek kan iki rine kok tak jundu kan gitu raya. Itu biasa proses, ojo muring-muring. Ono meneh kalau memang Allah Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan Allah yang lain yang dia tidak bisa mengalahkannya gitu. Kayak logis itu kan tidak kuatnya logika manusia menggambarkan Allah kan gitu, sehingga lucu kan akhirnya logikanya kan gitu. Iku podo karo semut nengguluk gunung lah ngono gak iso gitu. Gitu ya Dek ya. Selamat untuk kesadaran Anda, dan tolong KTP-nya diisi nama bukan siapa-siapa, pekerjaan bukan apa-apa ya, rabi saonoe ya. Bedus-bedus dipupuri, bedas-bedas dikelambeni. Seneng aku ya Allah, alhamdulillah. Yuk, Bang. Apa yang membuat Cak Nun bertahan sampai sekarang? Bertahan apanya? Saya nggak pernah bertahan. Aku ya segini gitu. Nggak ada bertahan, nggak ada yang besar-besar, nggak ada yang hebat-hebat. Saya tidak pernah percaya kepada kehebatan dan kebesaran. Yang hebat itu Allah, yang besar itu Allah. Kini ngelakoni ngono doa. Gitu. Ojo keliru loh ya. Loh, gak ada yang istimewa, apa yang istimewa? Nah aku kudu lungguh ya lungguh, aku kudu gak mangan, kudu mangan ngono tok. Yang penting saya mengerti kapan tidak berlebihan, kapan kekurangan. Saya selalu harus berada pada posisi yang tepat di dalam hidup ini, baik secara ruang, waktu, zat, sifat maupun apapun, kudu ada ketepatan dalam langkah-langkah hidup kita. Mek ngono tok, gitu ya. Monggo Mas. Mimpi ketemu 3 presiden. Ya, Mas. Saya kira Anda harus mempelajari komposisi antara 3 dimensi beliau itu. Di sing ngimpi Mang. Ya, jadi Pertanyaan yang sama. kalau Soekarno itu, Bung Karno itu ruang besar, ya, ruang besar. Terus yang Anda mimpi itu kan Habibie. Jadi ada dimensi keilmuan dan teknologi yang betul-betul harus bangsa Indonesia ini serius. Dan Anda tahu pemerintah Indonesia kan tidak punya alam pikiran yang bisa mengakomodasi kreativitas anak-anak, apa itu IT, apa itu otomotif. Anda lihat bagaimana nasibnya si Ricky Elson misalnya, Anda lihat nasibnya Joko Suprapto, Anda lihat nasibnya anak-anak kita yang juara olimpiade matematika, biologi, semua nggak ada terusnya. Karena pemerintah kita tidak punya infrastruktur pemikiran untuk menampung, apalagi memupuk dan mengembangkan mereka. Jadi menurut saya itu dimensinya penting. 1 dimensi Habibie, nomor 2 dimensi Gus Dur dan Pak Harto. Pak Harto itu cagae, Gus Dur itu taline, sing pelayan honore ini tapi tetap ono cagae, gitu kan? Cagae meneng ketoke tapi lah ono taline.
Nah, Habibie yang nentokno nang dia Gus Dur iku melayune lak ngono. Gitu. Iso bayangno Gus Dur ditaleni terus melayu-melayu. Lah ngono sih gambarane. Aku eling Ustaz Yasin Pasuruan Bangil biyen iki nek wis pengajian apik. Diponegoro hanya dengan serbannya Belanda lari tunggang langgang hanya karena serbannya. Bisakah engkau bayangkan Pak Diponegoro pakai helm? Ya, ini kita serius aja. Kini kita kadung waduh Diponegoro. Kadang oleh ngomong Diponegoro. Hanya melihat gambar Diponegoro tergetar hati Belanda itu. Hanya melihat serbannya lari tunggang langgang Belanda itu. Bisakah Anda bayangkan Diponegoro pakai helm? Gak bisa tutup kuno lah ya Allah. Gak bisa tutup helm lah ya Allah ya Allah. Aku seneng gak karo orang menjadi manusia Indonesia itu luar biasa memang liarnya ya Allah. Serban itu suci-suci di kok bisa tutup helm iki lho. Lah Gus Dur yang ngono. Gus Dur lah ngono iku pikirane. Gus Dur iku model ngono iku dek. Ya Allah. Ya apa donga iku tutuk ta mboten Gus nek ndungane duduk dulur duduk bapak. Lah ya dungane balik tekan nek mbun. Nek dungane balik berarti gak toto. Nek dungane gak balik ya berarti nang ndi meneh mesti toto. Ndek Baghdad neraktir arek-arek mangan makanan yang termahal yaitu gulai kepala ikan. Larang arek-arek lali bahwa di luar negeri kepala ikan endel-endile petik jeruane petik itu gak dipangan kabeh ya. Jadi Gus Dur itu ternyata di pasar ngomong nang wong sing dodol iwak iku sing ndase dibuaki. Syekh, ana di rumah banyak, saya punya banyak anjing sama kucing. Ini boleh anak bawa ya Syekh ya gitu. Tafadhol. Jadi Gus Dur borong kepala ikan itu. Padahal arek-arek merasa wah Gus Dur memuliakan kita, ternyata kiri karo kucing arek-arek. Aku seneng urip di dunia iki ya Allah no ya Allah aku wedi ndek swarga gak ono dagelan meneh aku. Ya terus ya apa masa ndek swarga gak guyu ya. Di swarga meneng ngono. Sembayang terus gak enak ya kudu guyon pol ya. Kudu guyon sampai ndelosor ya. Ya tak garek. Nggih ta mboten? Iyalah ya apa. Mosok kaya suasana di kota santri pokoknya sak kutha isine santri kabeh. Lah terus sing dodol sego sapa? Sak kutha kok isine santri karo ulama. Penuh ulama dan kiai siang sore mengaji. Lah kapan nandure? Kapan ngliwete kok ngaji ya kabeh. Ya apa seimajinasine wong Islam iku? Masa ana kota santri penggaweane ngaji sembayang. Terus oleh mancing kapan? Oleh codek geni kapan? Ya apa arek iku. Ini loh tanda ketidakutuhan ya Seno, tanda ketidakutuhan. Kita selalu terpaku pada satu segmen. Kita tidak pernah punya imajinasi utuh menyeluruh kebulatan dari kehidupan. Ngono ya rek ya. Oke, tak dongakno kono oleh apa? Sempoe sing akeh mangan kepala ikan ya. Sak dadi kerek karo gocengan. Adakah rahasia dibalik 5 waktu sholat? Itu semua ijtihad, itu semua ujian, itu semua pemaknaan dan kenikmatan. Tidak ada yang objektif, yang tahu persis Allah. Angka 5 juga istimewa, 4 ya istimewa, 7 ya istimewa, 9 ya istimewa, kabeh ono 19 ya istimewa, 17 ya istimewa. 1 ya istimewa ya ta gak? 1 ku kul Allahu ahad istimewa.
Allah dan Rasulullah piro loro. Jadi tidak ada yang tidak istimewa. Ada apa rahasianya? Yo dolekno dhewe gawe-gawein dhewe. Kok mosok ngono kon tergantung aku. Aku yang memaknai macam-macam, ya iso aku macam-macam ngomong. Ya aku kan blembing, rek blembing lak mesti 5. Blembing 8 barang 5. Sedulur 5, sedulur 4, 5 pancer iku khalifah 4 dan pancere Kanjeng Nabi dhewe. Iso ae ngono-ngono iku. Iku sak karep-karepmu oleh memaknai. Maksudnya 5 itu rahasianya adalah drijimu itu 5. Itu ya rahasia. Gelem ditambahi. Lah iya, drijimu 5. Lah drijian itu kan sebuah pola untuk ketangguhan. Jadi iki 35 iki masing-masing gak iso dibandingno rek. Ana lagu Jawa iku. Sing apa iku sing apa? Ono sing lagu gelut antarané driji iki lho. Aku lali aku ono lagu Jawa yang menyadarkan betapa 5 ini sebuah kesatuan. Jadi maknane akeh, Dik. Sak karepmu gaya dhewe kaya aku gawe-gawe ngono lho. Sing penting dadekno awakmu luwih apik, luwih seger, luwih nikmat. Ngono ya. Oke, rahasia 5 kok ditakokno. Wong rahasia iku sing enak iku aja ditakokno, cake rahasia. Rahasia kok ditakokno duduk rahasia meneh. Wong wedok iku indah mergo ditutupi. Seweneng kok. Mau siap-siap ya apa meneh iki, apa meneh. Mulane aja sampai dodot ira kumitir bedah ing pinggir kaya Lion Air iko. Wis tutuk ni soroke tapi kiri bedah. Mbok nek mlaku iki sir. Iso gawe wiritan niku. Subhanallah. Alhamdulillah. Lah, ngono ta? Lho kan aku takon, nek hasilnya wiritan berarti apik ta elek iku, Man? Mudah-mudahan dadi apik to, Bapak to. Sing penting aku hasilnya wiritan kok. Ayo muda kene tak gawe wiritan. Gandul. Subhanallah. Allahu Akbar. Wong urip nikmate kaya ngene lho kok gelut arek-arek iki ya Allah. Apa ngono. Apa gelut ae ngono iku ya Allah. Kene iki gak sida dadi gak sida karo Cina, berubah dadi karo Arab. Padha ae Jawane endi ya gak apa-apa, tapi yo gak sambatan rek aku mek kudu guyu mek ngono tok. Pertanyaan dari Mas itu, kawruh berat. Bulat apa berat? Bulat. Kalau setahu saya ide dasarnya Allah itu bulatan dan lingkaran. Apa saja. Sampai tawaf itu ya mubeng gitu. Revolusi teknologi terbesar adalah revolusi roda. Wis saiki kan tolakan kebulatan wis saya. Misalnya awakmu supaya tahu rahasia bulat, tolalah yang bulat-bulat. Cek kon roh betapa bermaknanya bulat. Aku sih barang siapa lapar dia tahu maknanya makanan, betul enggak? Barang siapa dalam kegelapan dia mengerti makna cahaya. Bahkan barang siapa menolak kebulatan maka dia akan mengerti makna bulat. Nah mulai saiki sing bunder-bunder iku buan. Dadi nek kon numpak sepeda golek sing bane kotak-kotak. Ndak semua itu nek iso dipapras ngene iki kotak-kotak. Ya apa? Ya bulat kabeh. Dan itu ya aneh-aneh wong bulat tuh kadang kok pertanyakan anjane bulat. Itu yang namanya teori gelembung ya, dalam yang saya pakai terminologi ini kan gelembung. Jadi kita tuh gelembung kecil, ada gelembung di dalam gelembung yang lebih besar, di dalam gelembung. Jadi tidak ada kok Allah di sana saya di sini. Yang ada saya adalah gelembung kecil di dalam gelembung besarnya Allah. Saya warga negara gelembung kecil di dalam gelembung besar negara Indonesia. Dan gelembung besar negara Indonesia itu berada dalam gelembung besar bumi misalnya. Itu kalau material. Tapi kalau kualitatif, Indonesia adalah bagian dari desa saya. Ayo, gedean di desaku karo Indonesia.
Nek teritorial fisik gede Indonesia, tapi kalau pemaknaan gede desaku. Indonesia ku ngganggu desaku terus, kan gitu. Biyen ono langgar saiki gak ono langgar, ya. Biyen ono deres mari maghrib saiki sinetron India. Ya toh, jadi Indonesia ganggu terus pentino. Maka Indonesia tidak boleh menjadi bagian yang mengganggu desa saya. Saya nulis buku tahun 78 itu seperti itu. Ya, tergantung kesadaranmu apa. Tapi kalau bulatan itu kayaknya memang seperti itu. Ya dari proton, elektron, neutron semua bulatan-bulatan semua. Dek. Maksud saya gini, Canan. Itu yang jadi pertanyaan saya, bertentangan sama agama apa enggak? Masalahnya saya kan pernah itu belajar tentang kawaruh itu sendiri. Tentang apa? Kawaruh itu sendiri. Bertentangan dengan agama? Iya, yang nah, Anda pernah menemukan pertentangannya dengan agama enggak? Enggak ada. Lah iya, saya ngomong gawe takut. Enggak. Saya bimbang jangan terus terang. Kon niku wis jelas gak ono pertentangan dolek-dolek. Ya Allah, terus aku dikon dolekno. Cak dolekno pertentangane karo agama lho ya apa sih kon niku? Lah apa kok dolek pertentangan niku lho? Wong jaremu gak ono. Wong aku yo gak melok mlebu grupmu iku yo gak melok. Terus aku kok ndolekno pertentangan. Lah apa lho meneng-meneng kaya ngono iku kan niku. Arek saiki sing gak-gak ae. Lah iya lah apa kon takon niku. Ada enggak pernah dengan agama? Lah menurut kono apa? Menurut kono ono ta gak? Mboten. Lah ya wis gak ono kaya. Aku dikon ndolekno iki lho ya apa karepe arek-arek iku. Enggak, masalahnya saya ada keraguan ya. Ada keraguan di dalam diri saya. Bagaimana kalau Mak Iyah menjawab ada keraguan? Kalau supaya tidak stres, ya jangan stres. Ada keraguan, ya jangan ragu-ragu. Siapa menjawabnya? Karena sepanjang Anda tidak menemukan sesuatu, keraguan itu kan akibat dari ditemukannya ketidakbenaran, ketidakbaikan, kan begitu. Akibatnya keraguan. Tidak ada keraguan menjadi sebab. Keraguan harus akibat, kan gitu deh. Utawa nek ragu tinggalan bah bulat, bah kotak-kotak, bah trepes ngono lho. Kamu aja angel-angel pak uripmu. Engko kan tengah-tengah nyambut gawe mikir. Iki bulat agak sih jane. Ya, gitu loh, Dek. Tapi menurut saya jangan seneng ngarang-ngarang nih ya, berkelakar ini malah. Iki tadi pikiranmu bisa tutup helm ini ya. Serban tadi helm ini. Ya Allah, oke. Terusnya Mas? Terusnya Masnya itu mungkin bisa mengulang lagi, tadi kurang jelas tentang Indonesia yang ditunggu dari timur. Iya Mas, berikutnya Mas. Oh yang kutunggu darimu itu kalimatnya Mas Rahmat sebenarnya, meskipun saya bukan tidak setuju. Itu harapan, itu cita-cita, itu istighosah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jenis sering ngelak tuh kaitan sih rek. Yang diharap-harapkan itu apa? Ya cahaya toh lah, cahaya lah mesti itu kaitan sih. Itu yang dibalik oleh Belanda sejak oleh kebudayaan Yunani kuno dengan penerusnya di Eropa sejak abad 18, sejak ada Renaissance. Tolong saya mau pelajari itu penipuan-penipuan selama 7 abad yang kita alami itu deh ya, bahwa lahir dari timur ya sudah lahir dari timur, cuman kita sering mendramatisir seolah-olah harapanku ya opo ngono lho. Jane ya gak rek, upama Indonesia hancur gak kok terus omah ambruk gak. Ya gak ngono iku, hancur gak ngono iku. Jangan jadi gak kok terus kayak gunung meledos terus jadi puing-puing Surabaya terus Padang Blangka, ya gak ngono. Wong saiki umpama tiba-tiba aja yuk kita namakan Malaindo misalnya gitu, enggak Indonesia lagi Malaindo, ya mek ganti jeneng tok kok. Wis hancur Indonesia berarti. Mek ganti jeneng tok. Tapi lah wis hancur Indonesia nih. Gitu loh. Jadi kehancuran itu ya jangan ditakut-takuti amat, dan keharapan juga jangan di gede-gede no amat. Mbok wis biasa-biasa ya urip iki, wis ngene iki lah urip wis mek ngono iku. Mangan ya mek ngono iku to. Kon mangan gule enak gule, tapi nek kon mangan gule terus ya gak enak suwe-suwe. Gitu loh. Ya wis lah. Hidup sak madya apa anane sak ya wis.
Wis mek ngono iku tok lah. Wis kaya kon rabies ngono iku tok lah. Paling mari ngono kok dilungkas njaluk meneh. Wis mari ngono ternyata mari njaluk lah ya mek ngene tok. Kan ngono. Memang hanya begitu. Selama hidup di dunia tidak ada yang sejati, tapi kita terus mencari yang sejati. Ngene ya, Dik ya. Cek muring-muring ya. Kan tak jak guyon ngene iku juga nemen-nemen seremu kan. Engko kon nang ndi-ndi. Apa iku maksud pertanyaan ini? Sampai lali aku. Ngapunten Cak Nun, pertanyaannya tadi makna dari kalimat yang ditunggu-tunggu itu datangnya dari timur. Nah, maksud saya di sini apakah kedepannya entah 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian generasi kaula muda yang saat ini biasa itu nang warung sih. Di warung kula tulisan hari ini bayar besok gratis. Malah gak sama karo hari ini bayar besok gratis. Iku dipasang terus. Terus kon meniru meneh gratis tak bayar. Lah wong gratis meneh kok. Kapan meneh iku ya terus meneh kok. Oh yang ditunggu-tunggu kok. Ya. Jadi masih ngene tok gak apa-apa ngono lho, ya. Urip ngene tok gak apa-apa wong wis enak kok. Terus alhamdulillah kok kurang ngopo. Gak ono sak donya wong nglumpuk sampai jam 1 bengi ngguyu cekakaan bahagia dalam kebaikan di seluruh dunia hanya ada di sini. Harapan sing kaya apa? Ya ngene iki ya wis harapan. Aku wis alhamdulillah wis gak karu-karuan. Niru mbah-mbahmu biyen. Gitu loh. Numpak truk nunut truk soalnya ono kecelakaan ono layatan di kono kan bis sentek sepur entek nunut truk jatak truk kait 2 kilo mbledos bane supire alhamdulillah lu kok alhamdulillah sampean kula niki kesusu langgen niki bane setunggal sing mbledos timbangane loro semari ngono ganti meneh terus meneh oleh 5 kilo mbledos meneh alhamdulillah lu kok alhamdulillah malih lah timbangane kabeh sing mbledos mek loro niki so terus meneh duadak jebol AC gak iso mlaku alhamdulillah jare supir niki kula telat niki Pak sampean alhamdulillah terus mungkin kula todok sampean lho timbangane geger sampean sing pedhot lah anu AC truk ngono lho ya sing bersyukur ae ya ngono gak ono harapan gak apa-apa gak patekan gak harapan ngono ruwet banget apa aku wis pengalaman urip aku wis gak gelem kapusan ngono-ngono iki alah semono iku lah sing penting kita mampu menikmati hidup ini kita mampu menemukan Allah di setiap detik dari hidup kita maka semua yang lain kalah ngono rek ya tapi aku seneng dengan semangatmu mengharapkan yang ditunggu-tunggu datang dari timur gitu ya dan angger awakmu saiki eling kalimat itu ilingo warung kalimatnya hari ini bayar besok gratis yes mesem dhewe iya ya meneh kan dihapusi karo kata-kata ya tapi mudah-mudahan terjadi nek gak terjadi gak masalah ngono rek sungguh-sungguh ndak ingin sungguh-sungguh tapi nek gak keteten ya gak apa-apa sing gagah ya sing gagah urip sing gagah itu tidak kepada Allah gagahnya gagah kepada diri kita sendiri kita tidak akan ditindas oleh impian-impian yang tidak ojo kadek gantungkan cita-citamu setinggi langit ndelosor temen kan kok wong kono gak ono cantolane gak ono kawat gak ono sembara di langit digantungkan ya apa carane Bung Karno ya aneh-aneh Bung Karno ya nek terbangkan ya lumayan digantungkan ya lah ten putih gantungannya mboten enten. Oke teman-teman maknya rasional tapi tetap tangguh dan berani hidup tidak takut mati kan gitu kan takut mati jangan hidup takut hidup mati saja ngono demikianlah Gontor ngono masih aku diusir tetap tak ubi terakhir Mam oh masih ada 3 bagaimana mensikapi situasi politik di Indonesia Mam masih tadi sudah saya jawab nah, kemudian Syekh Siti Jenar Sunan Kalijaga ini lho podo gak ruwe rek
Kon aja nyerem-nyeremno aku. Aku mempertahankan iku ya iso, tak remehno dhewe ya iso. Upama ya babah, gak ya babah. Lapor ruwet-ruwet kon iki. Kon kok suwe-suwe takon Nabi Khidir ku untune bogang tak gak. Kon iku ya aneh-aneh. Engko suwe-suwe kon menyelidiki Nabi Adam duwe udel tak gak ya. Padahal Gusti Allah ku iso masih gawe anak gak liwat ibu ana udele, utawa anak liwat ibu gak ana udele iso ae Gusti Allah. Gusti Allah iso gawe bumi ceper ya iso, utawa bumine bulet tapi begitu kon ndelok dadi ceper ya iso. Padahal iso ta gak? Nek kon karepmu bunder Gusti Allah ya ngono bunder padahal ketok asline ceper. Bagi sing percaya ceper digawe ceper padahal asline bunder. Gusti Allah sak karep-karepe dhek kalau jok kapusan kon. Tuhan itu maha kemungkinan dan maha simulasi yang luar biasa. Jadi bapak-bapak kok ceper ya bapak. Ngono gak repot, sing penting kon cepet rabi nang wis. Terakhir masih ada satu berarti. Keseimbangan sejati. Keseimbangan ini berlapis-lapis ya. Jadi setiap komponen itu sendiri harus seimbang, antar komponen harus seimbang, komprehensinya juga harus seimbang. Dan lebih tidak mudah sebenarnya kalau ada jasmani dan rohani. Ini ya Dek ya. Jadi keseimbangan itu mudah-mudahan iling-ilingin terus. Yang penting eling keseimbangan terus, sehingga nanti Anda sengaja atau tidak, dengan teknologi batin atau tidak, Anda akan terus mengalami keseimbangan. Karena pada hakikatnya yang membuat Anda seimbang itu bukan Anda sendiri. Itu sebenarnya adalah harapan Anda kepada Allah, dan Allah yang akan menetapkan konstansi dari keseimbangan Anda. Jadi mulanya kalau Gusti Allah sampai petal online terus, WA-an terus ya, Japri. Gak usah ngegrup, kok gaya grup WA karo Gusti Allah, karo iblis, karo terus kok gelut Gusti Allah musuh iblis. Gak usah WA-WA-an. Terus kok gak blok karo Gusti Allah wong loro. Gak usah ya. Pokoknya hati terus menerus, jangan tidak menemukan Allah di setiap detik, di setiap pengalaman, dan jangan tidak menemukan Allah di setiap penglihatan, pendengaran, perasaan, dan apapun saja. Allahnya jangan dibayangkan secara material, pokoknya ono wis ngono tok, ono wis ngono tok. Itu cukup deh, wis cukup. Gusti Allah wis seneng dan kon disenengno teman-teman kok, berlimpah-limpah karena engkau selalu online dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kalau ada orang menjahati kamu, Allah yang tidak terima. Gitu ya. Kecuali aku sing jahati. Kompak aku nek soal gue. Oke, sudah jam 1:10. Pak Rektor nyuwun sewu yang soal pemilihan tidak demokratis tadi sampai jawab cek seneng atuh. Kalau ayo ambil pelajaran satu. Saya tanya ya, coba. Quick, coba gue ya. Oke, jawab saya. Kamu makan nasi. Faktanya adalah nasi, gue ngerti nek gue nasi ya. Apa sebabnya kok pangan? Kebutuhan apa? Sehari-hari. Iya. Oke. Kenapa kebutuhan kok yang dimakan nasi? Adanya nasi ya. Loh, nek ana watu kok pangan watu. Apa sebabnya nasi diputuskan untuk menjadi makanan utama? Kenapa? Ayo, lainnya yang bisa jawab, angkat tangan. Ya, ini loh sinau bareng iki. Ora lho, tak kandani ya. Saiki tak kandani ngene. Jadi urip iki ana fakta. Fakta kuwi kudu kok maknai, kudu kok temokke maknane apa fakta kuwi ben nyata ning uripmu telu ya. Fakta, makna, nyata. Aku saiki takon. Gula. Apa rasane? Legi. Nggih, legi. Sing penting gulane apa legine? Legine, oke? Dadi sing legi gula tok apa ana liyane sing ya legi? Gula tok. Nah, coba. Sing legi ming gula tok apa liyane ana sing legi? Enten liyane. Coba dia jawab gula tok lho.
Apa sebabnya kok kowe butuh gula? Nah iki, ngene iki. Bapak-bapak, ustadz-ustadz, tolong teman-teman anakmu diajak berpikir, diajak mencari makna. Apa sebabnya kowe mangan? Apa sebabnya coba jajal? Maknanya apa mangan kui? Untuk hidup, Pak. Untuk hidup. Oke, untuk hidup yang lebih cetha. Siji, kowe ngelih ben warek. Wis ben warek karo ben apa meneh? Masa ngene rasa mikir? Ben ora lara. Apa meneh? Meneh, dolan meneh. Sing liyane iso bantu. Ben ora kurus terus apa meneh? Ben apa mangan ben apa? Ben lemu. Ben lemu terus. Ben iso mikir. Ben iso mikir terus. Biar gak kecapean. Ben ora kecapean terus. Bertenaga. Bertenaga. Mangan ben semangat. Ora ana sing jawab ben sehat. Semene kae iki ora ana sing jawab ben sehat. Nomor 1 ki sehat apa wareg? Sehat. Penting di sehat apa iso mikir? Sehat sih lagi iso mikir. Dadi mikir kuwi iso mikir kuwi akibat dari kowe sehat. Dadi kowe kudu ngerti urut-urutane. Mangan, wareg, sehat, iso mikir, iso gawe apik, iso semangat, iso gawe apik. Itu yang namanya makna. Nek kowe ora iso memaknai sesuatu, kowe padha karo wedhus. Ki aku terang-terangan, lho nek wedhus kok kayak Quran ana maknane ora? Boten. Kok mantu iki lho? Boten. Nggih, nek Quran ana maknane nggo kowe ora? Jog, tolong jog. Ana maknane ora nggo kowe? Enten. Apa? Ustaz, tolong Ustaz. Masa Quran ana maknane ora? Apa? Ben saged mempelajari agama. Ben saged mempelajari agama terus. Apa meneh? Apa sebabnya Quran penting nggo kowe? Iki namanya proses memaknai. Petunjuk hidup. Terus Ben pinter iso diwarisno ning anake. ben pinter iso diwarisno nang anake. Menuntut ilmu. Ben Menuntut ilmu. ayo maca Quran kuwi menuntut ilmu ben apa? Ben apa? Gunane maca kok. Cerdas. Loh, cerdas kuwi alate. Kecerdasan Masuk surga. marake kowe duwe ilmu. Masuk surga. Kok iso masuk surga? Sadurunge masuk surga kowe ngapa sih? Beribadah. Beribadah. Biar dapat pahala. contoh ibadah 3. Coba 1. Sholat. Terus Zakat. Zakat. Nek nyambut gawe ora ibadah. Iki ngene iki lho. Nek macul ora ibadah. Ibadah. Lah iya, kok kowe yang gede ibadah apa? Salat, zakat, poso. Kuwi lho ajarane wong Islam ning Indonesia iki ora nganggo kauripan. Kowe keringetan nyusoni anakku ibadah. Kowe ngeden ngetokke anakmu kuwi ibadah. Nyambut gawe dadi kuli ning pasar ibadah. Kira dodolan sego ibadah, ngojek ibadah, angger bener le nglakoni orang nglarani sapa-sapa. Itu semua ibadah. Ora ning zakat. Ento sekong ndi kowe duit saka arep zakat? Minta orang tua. Minta orang tua. Kalau minta orang tua tidak berhak zakat. Zakat itu kamu kerja dapat penghasilan, kamu zakatkan sebagian. Nek njaluk ora zakat jenenge ngemis. Iki piye iki? 14 abad Islam tidak ada yang menggunakan akal sehat, tidak ada yang menggunakan pikiran. Iki contohnya. Nesu aku nang ngene iki carane. Tak baleni meneh. Seneng ya. Aku njaluk maknane mangan. Kowe mangan mergo Ngeleh. Ngeleh. Dur mangan. Mergo ngeleh mangan. Mangan ben apa? Ben sehat. Lumayan terus.
Wareg. Ben wareg. Aduh mundur. Nek meng soal wareg kuwi wedhus. Nek wedhus ora ngerti sehat, kowe maju. Ki ben sehat. Apa sebabe kowe kudu sehat ben Pinter. Apa sebabe kowe sehat ben pinter? Apa sebabe kok njur pinter nek pinter njur? Mikir. Ayo mikir hasilnya pinter. Nek wis pinter Nek wis pinter njur piye? sinau. Lah, Nek wis pinter sinau api. lah sinau kuwi ben pinter. Berbagi. Apa sebabnya nek njur pinter piye sinau? Ah, Lho piye ta ya? Iki piye ora mlaku babar pisan iki. Jawaban baru. Jadi orang menghafalke Quran to urip iki. Mikir. Quran hanya ada gunanya untuk orang yang berpikir. La'allakum tatafakkarun. Nesu aku nek koyo ngene carane. Untung aku ora miso. Ayo, balani. Yo. Berbagi ilmu. Memperbaiki ilmu. Memperbaiki ilmu. Memperbaiki ilmu. memperbaiki. Nek wis memperbaiki ilmu terus Apa ndadak memperbaiki ilmu? Ayo mikir. yo. Ayo le. Terapa? Tebane apik. Tin ketebane apik. Ben depane api. apik. Oke. Maju lagi. Kamu punya ilmu supaya hidupmu menjadi lebih baik. Maju lagi. Ayo. Nek kowe apik ngopo njuran? Bareng wis apik, Kowe wong Islam ana pedomane sangat jelas di Quran nek iso jawab rasa madrasah-madrasahan. Apa sebabnya nek apik njur piye kowe? Bisa mbagakno wong liya, marahi wong liya. Murui. marahi wong liya. Ngajari wong. Aku lho. Wong Islam iki penggaweane murui wong, nasihati wong, bendina ngongkon salat tahajud. Ceramah terus. Kae don duwe utek kabeh rasa kok murui iso dhewe. Kakean ceramah mulane aku nggak sinau bareng ben ora ceramah. Aku takon. Khairun nasi. Ayo bareng. Khairun nasi. Ora apal. Khairun nasi. Beno kairinas. Kairinas. Ustaz tolong Ustaz ya Allah. Kuwi puncake menungso kuwi nek uripe manfaat dinggo menungso sak padha-padha karo dinggo alam semesta. Puncake manfaat apa sebabe kowe mangan mergo aku ngelih. Nek bareng mangan njur ngelih piye? Ben aku iso mikir. Ngopo dadak mikir? Ben duwe ilmu. Ngopo duwe ilmu? Ben uripku apik. Ngopo dadak urip apik? Ben manfaatku dhuwur nggo wong akeh. Kuwi tingkat-tingkatane. Ana urutane. Bar siji pira? Terus Iko seru. isane nang ngitung angka, ning ora iso ngitung ilmu, ora iso ngitung kelakuan. Mulai saiki sinau, ya. Kemarahanku adalah kemarahan yang suci. Karena aku mencita-citakan anak-anakku besok-besok menjadi teladan bagi masa silamnya. Mereka adalah pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Sinau mikir. Quran ora ana gunane kanggone makhluk sing ora iso mikir. Dadi nomor 1 mikir. Kowe ora iso ngrasake legi nek ilatmu ora iso ngrasake legi. Ya ora? Legi kaya ngopo, tetep ora legi nek ilatmu ora kok latih untuk merasakan manis. Ya ilmu kaya ngopo ora ana gunane nek kowe ora ndadekake ilmu dadi manfaate nggo wong akeh. Itu ajaran Islam, itu ajaran agama. Ya. Ojo nasi ya, tak nasani ya. Because I love you. Karena aku cinta kepadamu. Li'anna uhibbukum jami'an. Ora paham. Nah. Mesti bahasa Arab. Ngono ya? Wes saiki lungguh. Tapi saya jelaskan dulu tadi lagu yang pertama dibawakan Kiai Kanjeng tadi adalah stansa kedua Indonesia Raya. Jadi kalau Indonesia Raya yang kita nyanyikan sebentar lagi ini Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku, terus Indonesia tidak di sini tapi di sana, ya. Di sanalah aku berdiri, di sini bukan Indonesia. Ngono ya apa ya arek lagu yes.
di sana kudu ya tinggal pas di sana lah duting ya di sana lah bunti nek jari jak suka iku WR Supratman gawe lagu Indonesia pas di Singapura gitu ya. Tapi tetap kita nyanyikan berdasarkan Undang-Undang tahun 59 yang ditandatangani oleh Bung Karno bahwa yang resmi dibawakan sebagai lagu kebangsaan nasional Republik Indonesia adalah stansa pertama yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Stansa kedua adalah Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya dan seterusnya. Tolong Mam ada teksnya Mam. Kalau yang ketiga Indonesia tanah yang suci. Coba anda nilai lebih bagus mana stansa 1, 2, sama 3. Ini sama-sama karangan WR Supratman. Jadi kalau anda orang perkapalan, anda juga harus punya gravitasi nilai yang jelas dari keindonesiaan kita. Maka saya sebenarnya menganjurkan bahwa Indonesia Raya kapan-kapan dinyanyikan yang stansa kedua atau ketiga. Kan titik beratnya berbeda. Dan referennya lebih rasional yang kedua dan ketiga daripada yang pertama. Nek Indonesia Raya yang bagus apa? Hiduplah tanahku, hiduplah. Kon nek tanah urip kemen. Ayo pokon. Ngene. Terus ngene, ayo pokon ayo. Ayo, mulane tangga ya apa-apa iku sing jelas. Ya, terus tapi ya apa meneh wis kadung arene. Mulane bayi di Indonesia iku nangis sebab apa, Pak? Gak setuju bapakne. Lho kok iku bapakku nangis meneh ngono. Iku wong Indonesia nangis ngono kuwi. Asline. Dadi iku kan sing didelok bapakne, ibune gak ketok ndek ndase ndek kono ya. Ya to dek metu begitu metu bapakne nangis, semua bayi nangis mergo kok iku bapakku ya. Ngono ceritane iku. Jadi kan ditakoni apa sebabnya bayi selalu menangis kalau lahir? Jelas jawabannya ya. Mergo kaget lah kok iku bapake ngono ya. Seneng aku di Indonesia iki. Masih rokok kate munggah 50.000 ya guyang guyu arek. Dadi arek Jawa Timur kurang ajar. Bensin kate mundak ditantang. Iki jare kate mundak kok gak mundak-mundak. Ayo tanang wis ta. Kesuwen iki adek ditunda-tunda ngono. Rokok kate 50.000 malah nyemut rokok. Ngene. Mbok 15.000 rasane enak ngene ndaneo 50.000 ngene. Ya Jawa Timur kok ditantang, ya ta gak? Jawa Timur ya ayo. Ngono ta nek nantang wong ayo. Sembarang ditantang. Ngono lho. Oke. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Bener ya? Di sanalah aku berada, di sana juga itu. Untuk selama-lamanya yang enggak. Wis gak apa-apa lah. Andai gini terus ya swargane kapan lah ngono ya. Indonesia tanah pusaka kita semuanya ini penting. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Ini lebih masuk akal ya toh. Bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Jelas ya. Terus stansa ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Ini titik beratnya adalah nasionalisme rohaniah gitu ya. Indonesia tanah berseri iki ya medene iki. Dadi lak glundung beringis nih ya. Tanahnya berseri ya, mesam kan liwat ono lemah mesem, lemah berai medene iki. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Ini masuk akal sekali karena sekarang tidak selamat pulaunya, tidak selamat lautnya, gitu? Tidak selamat putranya. Kan gitu saiki. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunda Pak telonya dan seterusnya. Kita tunda. Karena ya aku terganggu karo telo.
Saraya jadi kacau. Saraya kacau dari hotel. Lah iya ya Mas. Ya wis. Aku kate mangan kok sama arek-arek ya. Mesti njaluk di pandemi kok. Kan milih telone ta milih apa jenenge tempe rek. Nek kon milih panganane berlaku cuma 5-10 menit, tapi kalau kon tak kei tempe iso kok gawe nyolong ndek ndi. Ya ta? Usianya lebih lama. Nguku wong urip iku kudu ndelok titik beratnya di mana. Wis pelem itu sing paling penting ku kulite ta dagingnya ta peloke. Peloke wis temen. Ya toh, janji lah ya meneh kan ya ditraktir tuh kok nopo iki sing bagian peloke Pak. Itu namanya skala prioritas. Untuk jangka panjang simpan peloknya, untuk yang pragmatis instan ambil dagingnya, kan gitu kan. Untuk apa namanya, untuk kebersihan hari ini kulitnya diatasi, kan gitu kan. Jadi ojo kuale nek dagingnya itu ya isone digawe saiki tok dipangan wis entek. Ojo lali peloke, tapi ojo terus kon mentang-mentang berpihak pada pelok sih aku peloke. Terus aku gak mangan dagingnya. Ya ojo ngono ta. Ojo aku liberal ae gak konservatif. Ndak ada, hidup itu ndak ada liberal tok, konservatif tok, sunni tok, syiah tok, gak ono. Hidup itu anti kekerasan loh, gak iso anti kekerasan. Hidup itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang cair, ada yang tidak kelihatan. Entutmu gak ketok, ya. Tapi nek belungmu kudu keras, ya toh. Belum dagingmu kudu lembut. Bayangno nek dagingmu ku atos. Nah, sudah dibagi sama Allah. Tubuh itu separuh, sepertiga cairan, sepertiga yang lembut. Materi tapi lembut, yang separuh, yang sepertiga adalah tulang, kan sudah dibagi 3. Nah, ada satu benda yang dinamis. Di situ hakikat hidup letaknya di situ. Masalahnya adalah satu, harus tahu tempatnya dan harus tahu saatnya, kapan dia lembut, kapan dia keras. Betul enggak? Kalau kamu kehilangan proporsi terhadap dinamika benda itu, maka hancurlah hidup. Dan kamu harus punya titik akurasi kemana itu ditancapkan. Ojo kentongan kok lebone. Tebok kok, alah wis arek-arek iku. Seneng soal situ iku, ya Allah, seneng ya Allah. Seneng. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk aku njaluk sampean ngalah kabeh. Sapa sing wani mimpin Indonesia Raya? Mbak-mbak ayo biasa. Ibu-ibu, mbak-mbak. Teman-teman sekalian, tadi acara ini oleh pembawa acara dimulai dengan anjuran Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Malam hari ini Anda semua berkumpul seperti ini, sebenarnya dari langit itu tampak menjadi cahaya yang mencerap ke sana. Dan cita-cita saya dengan acara seperti ini tiap malam berbeda-beda tempat itu sebenarnya cuma satu, supaya Anda dengan keikhlasan Anda dan keringat Anda dan kerja keras Anda semalaman ini oleh Allah akan dijadikan investasi agar dia suatu hari benar-benar menjadi kekasihmu. Kalian semua menjadi kekasihnya Allah. Kalau kalian kekasihnya Allah, maka masalah-masalah dengan sangat mudah dibereskan. Ini ya Rek ya. Saiki wis jane awakmu wis kekasih Allah, cuman dalam skala kecil. Nah, saya ingin Anda menjadi kekasih Allah di seluruh Indonesia dalam skala besar, sehingga Indonesia akan bisa kita sembuhkan atas pertolongan Allah, hidayah Allah, dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Nah, sekarang mari kita bersyukur lagi supaya Allah juga melihat, waduh arek-arek kita menang iki. Waduh top iki wis nek tak tresnani wis. Nek wis tak ganti presidennya kapan-kapan nanti. Kira-kira gitu ya. Kok amin ya lho arek-arek nyawut. Arek-arek seneng ngono. Ya, oke, sekarang kita nyanyikan syukur karya Habib
Muntahar ya, ini beliau yang ngarang lagu seorang Habib. Dia dulu Duta Besar Republik Indonesia di Italia pada tahun 1946. Nadane sapiro? Siapa pelakunya dalam surat Ar-Rahman itu? Siapa maha pendidiknya itu siapa? Maha pengajarnya, maha gurunya siapa? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan, gitu ya. Subjeknya Ar-Rahman, pelakunya Ar-Rahman. Jadi pendidikan itu, orang yang mendidik itu harus punya sifat Ar-Rahman, bukan orang pintar, bukan Al-Alim, bukan Malik yang berkuasa, tapi Ar-Rahman. Jadi pendidikan itu urusan kasih sayang. Jadi semua konsep pendidikan itu dasarnya harus Ar-Rahman, Maha Penyayang. Apa ada sekolah di dunia yang landasan utamanya adalah Ar-Rahman? Tidak ada. Dia ono kurikulum niku. Tidak ada kesadaran itu sama sekali. Padahal Allah itu memilih posisi sebagai Ar-Rahman untuk Allamal Quran, untuk Allamahul Bayan. Itu posisinya Ar-Rahman. Jadi keberangkatan pendidikan itu keberangkatan cinta. Keberangkatan penciptaan manusia itu keberangkatan cinta, keberangkatan Ar-Rahman. Wes iki gak usah tak dawakno iku mek ngincipi tok ya. Nanti baru ketahuan setelah itu carane Allah iku nggawe fakultas CJ ya, nggawe kurikulum. Mari ngomong aku iki Rahman lho rek, dudu Al-Alim ndek kene rek. Al-Alim kok urusan CJ, urusan liyane. Al-Malik urusan liyane. Iki aku ndek kene iki Ar-Rahman. Aku nggawe pendidikan, nggawe pengajaran, kan gitu ya. Aku nggawe menungso itu juga sebagai Ar-Rahman ya. Nek miturut surat itu. Terus nanti was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ternyata pengajaran pertama adalah tadabbur alam semesta. Terus apa ya Fat? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi ternyata pelajaran pertama itu matematika. Jadi ndelok apa sih Pak? Matahari dan bulan dengan perhitungan. Jadi matematika itu sudah selalu kita katakan itu pelajaran yang paling inti. Bihusban, perhitungan. Ya matematika apa meneh? Matematika. Jadi nek kon gak iso ngitung, iso angel wis. Engko kon dadi mutawifin loh, anu mboten apal kula ngono, apen-apen padahal jane korupsi. Makanya matematika sangat penting, bihusban ya. Terus jangan lupa setelah kita memahami seluruh alam semesta, Allah menginformasikan bahwa semua benda atau makhluk Allah yang berupa jagat raya alam semesta ini yasjudan. Dan Allah menyebutnya puitis, cukup dikasih dua contoh, wan najmu wasyajaru, bintang-bintang dan pepohonan. Maha penyair luar biasa. Bintang-bintang dan pepohonan bersujud, kan gitu. Saiki nek wong modern wis takono wis, Mas, lah nek wit sujud iki lak melengkung ngene. Iya tak Mas? Ya terus nek bintang sujud itu ya apa iku? Ya apa iku? Itu karena Anda itu hafalnya itu materialisme. Kan hafalnya itu yang kasat mata. Semua kamu ukur sebagai materi. Sampai surga pun kamu ukur dengan cara berpikir materi. Sampai Allah pun kamu materikan. Sembayang pun dimaterikan. Pokoknya sembayang jam sama ini ndek kene iku oleh ganjaran sak ini. Matematikanya itu dipakai untuk golek badi ya. Mari kita sholat duha bersama. Karena kalau kita sholat duha maka badi ini sak ini badi ya. Dadi engko nduk swarga ngerakoti ya bendino.
Oh, waduh kan ini. Sama mangan apa badiku akeh aku ben. Aku tawaf iku. Padha karo sembayang ping 1000. Saiki tak krakoti badiku. Oke, pokoknya intinya gini kalau mohon sebelum saya ngomong yang terakhir ya. Intinya sebelum kita tanya jawab. Jadi setelah Allah memberi landasan kenapa saya menciptakan manusia, itu aku sebagai yang maha pecinta, yang maha penyayang, kan itu. Maka aku menciptakan manusia. Maka kemudian aku mengajari manusia. Dan itu juga dalam rangka cintaku dan rangka kasih sayangku. Lah ngono rek. Mari ngono tak bukakno titik rek, ki lho deloken. Matahari dan bulan. Hitungan, nah, itu pelajaran nih, mata pelajaran hitungan. Itu ada perhitungannya.